lagi, muncul pertanyaan lagi. Ketika kita kurban mengatasnamakan mayit, boleh nggak kita ngambil bagian dari mayit, dari kurban itu maksudnya? Boleh apa kagak? Hah? Boleh apa kagak? Ya, boleh nggak kita makan? Kita ambil sebagian. Yang kita tahu kan kalau memang kurban sunnah, kalau kurbannya kurban sunnah, yang penting bahasanya ada yang disedekahkan sekilo ke fakir miskin, sisanya buat kita semua sah-sah. Kalau kurbannya kurban sunnah, kita kurban sunnah nih umpama, bukan mengatasnamakan orang lain atau mayit gitu. Yang penting ada yang disedekahkan ke fakir miskin, meskipun cuma satu kantong plastik, yang lain yang buat kita sekeluarga, sah-sah. Kurban kita gitu. Iya, kurban sunnah. Beda dengan kurban wajib yang nadar misalnya. Kalau bisnis gue gol, kalau tanah gue kejual, gue bakal kurban sapi gitu. Nah ini jadi kurban wajib, nadar. Kalau kurbannya nadar, kagak boleh sama sekali kita ngambil sedikit pun dari hewan kurban itu yang kita kurbankan. Di masyarakat yang sudah banyak juga yang bilang kayak ngambil kulit, ngambil ini nggak boleh. Ya, ada. Nanti ada lagi tuh kan. Boleh nggak kulitnya tuh gitu kita jual jadikan upah? Banyak banget masalah kita problematika di masyarakat. Nah balik lagi tadi, kalau kita kurban mengatasnamakan mayit, memang pendapat ulama menyatakan ketika korban itu di atas namakan mayit, maka berarti kan menjadi hak miliknya mayit ya, jadi hak miliknya mayit. Nah, bisa nggak kita meminta izin ke si mayit? Kan nggak mungkin juga gitu. Jadi memang mayoritas ulama menyatakan ketika mengatasnamakan mayit, maka sama sekali ya yang disembelih itu kita nggak boleh ambil, meskipun sedikit nggak boleh diambil, kagak boleh sama sekali nggak boleh. Bukan berarti kurbannya jadi kurban anjar, bukan. Tadi kita aduri ini tadi nggak boleh. Menurut mayoritas ulama nggak boleh ya. Tapi kalau udah begitu tetap sah juga. tetap sah. Umpama misalkan haram, artinya ketika diambil ini haram, Nggak, maksudnya nggak diambil gitu. sah. Menurut Imam Abul Hasan Al-Abbadi sah. Nah ada lagi pendapat yang menyatakan begini, Imam As-Subki, ini saya bacakan aja referensinya ya. Ketika mayit itu meninggal, kan hak milik itu bisa menjadi waris kan? Hak miliknya mayit itu bisa diwariskan kan begitu, diwariskan oleh ahli waris ya, bisa kan? Jadi Imam As-Subki justru membolehkan memakan sebagian dari ya hewan kurban kan? Ya layaknya mayit itu melakukan kurban sunnah ketika masih hidup gitu. Karena biar bagaimanapun kan hak milik mayit itu kan masih bisa diwariskan kan? Ini hebatnya Imam As-Subki, jeli sekali. Jadi boleh aja kita ngambil sedikit dari hewan kurban yang kita atasnamakan orang tua ataupun guru yang sudah meninggal. Karena biar bagaimanapun ini adalah wujud tasawuf, ada aspek bakti kita kepada orang tua ataupun guru yang sudah punya banyak jasa kepada kita. Jadi itu ya, boleh aja. Tapi memang yang bagusnya ketika kita kurban mengatasnamakan mayit, ya udah
semuanya aja, nggak perlu kita ngambil, sedikit, nggak perlu. Yang bagusnya begitu supaya sempurna gitu, ganjarannya untuk mayit. Begitu terkait kurban untuk orang yang sudah meninggal.